Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita di topik 14 ya. Ya, di topik 14 kita belajar tentang aspek keamanan ya di dunia digital ya. Ya sebenarnya nggak hanya di masa Internet of Things sih, isu keamanan ini sangat rawan ya. Kalau terakhir kita dengar katanya Indonesia ini salah satu yang jadi sasaran empuk ya hacker internasional ya. Ada miliaran serangan setiap tahunnya tuh ke situs-situs yang IP-nya domainnya itu ada di Indonesia itu ada miliaran itu katanya setiap tahunnya itu serangan itu. Jadi kalau kamu jadi pengembang IT harus memperhatikan ini aspek keamanannya nih. Karena itu sekarang profesi di bidang komputer tuh salah satu yang banyak dicari orang ya, itu kamu yang ahli keamanan jaringan ya, yang bisa mengamankan server ya, nggak diganggu orang. Itu banyak dibutuhkan orang ya. Ya. Meskipun sekarang mulai dikalahkan dengan kebutuhan bidang data analis ya. Data analis jauh lebih banyak dibutuhkan sekarang. Tapi ke bidang keamanan komputer itu masih jadi salah satu keahlian yang banyak dicari ya di bidang di dunia komputer ya. Why is security is so important ya? Kenapa keamanan itu penting ya? Jadi sekarang setiap saat itu baik dalam sisi jumlah quantity ya, volume ya, kemudian variasi ya, and immediacy of generate data. Jadi data itu dihasilkan dalam jumlah yang sangat besar ya setiap saatnya. Jumlah yang sangat besar baik dalam sisi kuantitasnya, volume, variety, dan immediasinya ya. Itulah kenapa kadang keamanan tuh apalagi kalau pengguna komputer Indonesia ya, itu katanya kita ini termasuk pengguna komputer yang tidak terlalu peduli loh dengan keamanan nih orang Indonesia itu. Makanya kita sering dengar ya data-data yang sebenarnya personal itu ya itu dijual belikan ya. Ada katanya bahkan data IKTP kita dijual belikan orang di pasar. Ada pasar data gelap tuh ada ya. Karena sekarang data itu penting kan. Siapa yang menguasai data maka dia yang bisa hebat itu kan. Maka sekarang ada juga orang yang nakal ya, jual belikan data. Terus kita coba cari bagian pentingnya ya. Who wants our data? Siapa yang membutuhkan, yang menginginkan data kita deh? Bisa the good guys, bisa the bad guys. Oh gitu ya. Orang baik, orang buruk ya. Yang butuh data kita tuh kalau orang baik ya mungkin perusahaan tempat kita bekerja ya. Companies ya. We agree to this in term of condition of term of service and agreement. Jadi kalau kita mendaftar sebuah aplikasi akun itu kan selalu kita di pertama di awal dikasih agreement gitu ya, janjian ya. Kita suruh mengklik terms of service and agreement gitu ya. Setuju nggak dengan persyaratan ini gitu kan? Nah, itu sebenarnya data yang direkam oleh aplikasi yang mau kita pakai ini yang diambil dari kita gitu kan. Tapi itu termasuk itu orang yang butuh data, orang yang masih
orang baik gitu ya, good guys gitu. Yang bahaya itu kalau yang menginginkan data kita ini adalah bad guys. Nah, yaitu siapa? Yaitu black hat hackers want access to collect data for many various reason. Nah, ya hacker ya yang ya bisa sangat agresif ya, bisa apa mengambil username password kita ya. Kalau sosial media itu hampir tidak ada loh satupun sosial media itu yang benar-benar tidak bisa dihack. Katanya hacker-hacker bayaran yang hebat itu dari Rusia. Kamu pakai media sosial apa lah? Kalau kita baca-baca ya. Kalau kita rajin nyari tahu caranya juga banyak ya orang itu. Tutorialnya ya. Oke, apalagi Twitter tuh katanya mudah banget dihack orang. Tapi kalau saya bukan yang bidang itu, cuman suka ngamati aja ya. Kalau di Indonesia sih, kalau mau belajar, ada yang suka hacking-hacking ya. Kalau saya suka belajar dari Ono Purbo itu. Ono Center. Ono Center. Nah, ini Ono Center. .id ya. Nah, dari sini. Ini kalau kamu riset lebih jauh lebih banyak ini ngajari sampai ngajari hacking. Oh, kita cari sini dulu. Hacking. Nah, ini ya. Wireless hacking. Nah, coba. Jadi yang simpel ya, wireless hacking. Nah, dicari kan? Ini webnya Ono nih. Apa yang nak disiap ke nih pakai air crack ya lah, instalasi driver metode ini kan ya web ini ngajari orang tuh ngehack kira. Kalau hack wireless hacking ini yang ngehack wifi, jadi hampir tidak ada juga ya wifi yang aman loh. Hampir semua wifi itu bisa dijebol. Nah, lihat mau pakai WEP mau WPA bisa dijebol kalau nah. Menemukan hidden SSID, nah bahkan SSID-nya sudah di hidden aja bisa di-hack. Ada yang udah belajar dari sini? Anak pinter nggak? Mudah sekarang diajari sama orang. Nah, tapi kalau kita orang akademis ya berpikirnya positif ya. Yang namanya hacker itu ada dua. Ya. Tadi kan di slide tadi ya. Ada white hacking, ada black hacking ya. Jadi kalau hacker dia bertujuan mencari kelemahan sebuah sistem, maka dia hacker yang masih memperhatikan ethical hacker ya. Memperhatikan etik. Jadi kalau dia ketemu kelemahan dari sistem yang dia uji itu ya, dia lakukan testing ya, itu dia tidak menyebarluaskannya, tidak ya, dia merahasiakannya atau ngasih tahu ke pemain ini, nah kamu ada lubang keamanan, nah gitu, nah suka terbuka port sekian sama port sekian tuh bisa dimasuk ini, aku udah bisa masuk nih, nah, tingkatkan keamanan kamu, nah dia ngasih tahu gitu, itu tuh namanya ethical hacker ya. Tapi kalau hacker jelek ya sudah pakai untuk keuntungan dia ya. Jadi ethical hacker juga bisa dapat duit ya. Yang terakhir kalau kamu memperhatikan berita ya, tantangan Elon Musk ya bagi para hacker. Nah, ada nih, kau nak pengen dapat duit banyak ya, kau nak pengen jadi karyawannya Elon Musk, bisa caranya. Nah, hacker Animus bidik Elon Musk. Nah, hacker bongkar kelemahan. Nah, ini nak sudah ada nih. Bener nggak nih? Nah, Tesla tantang pertas bobol sistem keamanan mobil. Nah, ini. Kalau anak pengen kaya ya, pengen jadi punya duit banyak, bahkan bisa atau bahkan berpikirnya yang lebih positif jadi karyawan, ditantang sama Elon. Orang itu meningkatkan keamanan dari sistem yang dibuatnya ya. Dia menantang langsung dengan para hacker ini.
Perusahaan mobil Tesla menantang para peretas hacker untuk membobol celah keamanan Tesla Model 3 melalui kompetisi PVN. Wah, ada kodenya. Kompetisinya PVN 20VN di Vancouver. Kamu kalau suka hacker-hacker, tentu kamu harus beli mobilnya dulu ya untuk ngetes kemampuan ngehack kamu ya. Ya. Jadi itu ethical hacker ya. Jadi tidak selalu negatif kalau kamu yang bisa melakukan testing keamanan itu ya. Biasanya orang berpikir hacker itu jelek ya gitu ya. Tergantung kalau dia orang yang sebagai ethical hacker, maka dia bisa berguna ya, karena dia kalau menemukan celah keamanan, dia bukan dipakai untuk mencari keuntungan pribadi, tapi diberitahukan ya ke pemilik sistemnya untuk meningkatkan keamanannya, nah gitu ya. Data in the wrong hands. Nah, kadang beberapa hal risiko dari keamanan data ini adalah data kita ini berada di tangan orang yang salah, gitu ya. Ya. Login, credential, and other personal data for more than 1 million Yahoo and Gmail account. Wah, jauh ini Yahoo dan Gmail. Kalau Yahoo tuh sudah terkenal lama loh. Ada nggak yang masih pakai email Yahoo? Ya itu sekian puluh persen, katanya separuh lebih ya. Akunnya itu sudah bocor ya, bisa dibuka orang itu. Kita baca-baca ya. Kalau Gmail mungkin ya masih relatif aman. Cyber criminal penetrate Equifax. Saking bahayanya atau saking pentingnya keamanan jaringan ini. Kalau kamu bikin konten-konten YouTube yang ngajari orang untuk ngehack itu biasanya di ban lah sama YouTube biasanya. Karena itu sangat membahayakan orang yang bisnis digital ini kayak Google ya. Mending ke wong ya. Ganggu dapat duit banyak ya. Ransomware attacker, nah ini virus atau metode ransomware ini juga salah satu bentuk kriminal di dunia digital ya, yang katanya merugikan banyak orang ya. Ada nggak yang pernah laptopnya kena ransomware? Kalau yang rusak laptop kita kena ransomware mudahlah ya. Format ulang aja, selalu ulang Pak, beres nih. Tapi kalau yang kena misalnya adminnya Bank Mandiri, nah kamu sebagai programmer adminnya Bank Mandiri ya, yang megang adminnya sistem itu, nah ransomware laptopnya, nah bahaya ya, bisa merugikan perusahaan deh. Oke, itu security, ada beberapa lab internet fingerprint. Nah, beberapa upaya untuk security itu sekarang penggunaan fingerprint untuk login misalnya. Nah, di smartphone sekarang ada fingerprint itu sebenarnya untuk meningkatkan security ya. Nah, tapi kadang teknologi itu dua sisi mata uang ya. Gunakan baik-baik ya dapat baik ya. Gunakan buruk ya dapat buruk ya. Misalnya fingerprint ya. Fingerprint itu kan kalau penggunaan yang positif ya, kamu bisa bikin HP kamu tuh nggak mudah diakses orang ya, karena kalau nak buka harus mengetapkan sidik jari kamu itu ya di HP kan. Nah, jadi data kamu aman di HP itu ya. Nah, itu positifnya. Tapi kalau berpikir jauhnya, kamu sidik jari kamu itu direkam lah oleh HP itu kan. Nah, HP-nya buatan Cina ya. Jangan-janganlah disimpan di servernya Cina ya. Semua orang yang pakai HP Cina ya. Pakai HP iPhone ya disimpan di servernya iPhone di Amerika sana ya. Jadi pengembang teknologi itu lemahlah dia itu menjaring data. Nah, ini hebatnya Internet of Things ya. Sebenarnya sensor itu ya.
Sidik jari yang ada di gadget kamu itu sebenarnya adalah sensor. Sensor itu bisa merekam data yang dalam jumlah big data. Ini nah, orang yang tinggal di koordinat GPS sekian, sidik jarinya ini. Nah, misalnya gitu aja lah. Itu mudah bagi Google. Karena kamu yang pakai Android ya, itu dipegang oleh Google kan ya. Kamu yang pakai iPhone ya dipegang oleh perusahaan iPhone ya. Sidik jari kamu dan titik koordinat kamu. Nggak ada lagi privasi berarti kan. Kamu terus dengan secara sukarela menyerahkan privasinya ke seluler. Ini konsekuensi dari hidup zaman sekarang ya, nggak usah pening. Karena jadi orang tuh baik aja ya, karena orang baik alhamdulillah orang nggak ngerti privasi, aku bukan penjahat kan gitu ya. Kalau kita berpositif ya. Sebenarnya masalahnya mungkin nggak sesimpel itu juga ya. Ya namanya privasi tetap butuh lah orang itu ya. Logikanya ya. Apa tadi apa nih? Security trap. Oh nih, protecting the corporate world. Oh, ini teknik bagaimana memproteksi keamanan ya. Oh. Salah satu tekniknya itu dengan security trap ini, ini bikin jebakan ya. Outside perimeter security, on promise security officer fence. Nah, ini bisa di googling lebih lanjut. Cak mana tekniknya security trap ini. Mungkin bikin server palsu gitu kali ya, yang bisa yang kita sediakan kalau orang mau nge-hack supaya masuk ke situ gitu kali gitu ya. Ya. Kalau mau belajar hacking, caranya pakai virtual ya, virtual mesin ya. Di laptop kamu tuh jangan hanya ada Windows, nah, pakai VirtualBox atau virtual manager ya, VM manager itu ya. Kalau saya pakai VirtualBox nih, bisa nggak nih? Saya udah ganti laptop nih, ya. Saya belum, karena saya nggak terlalu fokus ke bidang keamanan. Saya tulisnya nggak banyak ya. Paling cuma tahu-tahu tadi aja. Kalau mau belajar Indonesia mudah lah, pakai ini aja. Nggak pinter, nak belajar apa? Cari coba hacking. Jangankan Windows, Linux lah, Linux server. Nah, dia cari nih sama Bapak Ono ini hebat nih. Nah belajar. Ada nggak sini? Oh harus ini keywordnya harus lebih spesifik lagi. Oh ini Ono itu aktivitas. Ada kalau kamu rajin diajari orang gitu. Apa nih? Ini hacking Indonesia apa ini? Dosen juga dia tuh. Dia kalau ngajar nggak nyatir ya, prakteknya besoknya nih. Hebat orang. Oke. Tuh terus apa tadi? Protecting the corporate world. Nah, ini salah satu tekniknya gitu rupanya ya. Jadi kalau kamu mengamankan sistem yang apa digunakan untuk sebuah perusahaan misalnya, itu salah satu triknya ya dengan menggunakan security trap ya, bikin jebakan ya, sistem untuk menjebak hacker. Lagi challenges of securing IoT device. Nah sekarang bagaimana yang spesifik di hubungannya dengan Internet of Things ya. Ini tantangannya ya. Increasing number of device. The number of jadi ke depan itu peralatan yang terkoneksi ke Internet of Things itu makin meningkat ya. Increasing number of device. Nah, jadi alat-alat yang lama-lama kan kalau zaman kita kecil dulu mungkin ya. Apalagi zaman Pak kecil enggak ada TV itu bisa nyetel YouTube gitu kan. Sekarang kamu di rumah kalau TV-nya cuma nyetel channel TV Indonesia yang tiap menit ada iklan itu, males pasti ya. Nah, YouTube lah. Kalau YouTube kan kalaupun ada iklan bisa skip ya. Nah, artinya bahwa TV kamu sudah terkoneksi ke internet. Ya lama-lama bukan TV di rumah kamu, tangguh kamu, seluruh komplek di tempat kamu, seluruh kota Palembang itu TV-nya konek internet kalau lama-lama itu meningkat itu. Nah, alat yang
terkoneksi ke jaringan. The number of the connect sensor and smart device is growing exponential. Jadi bahkan tingkatnya secara eksponensial ini. Ini yang berimbas ke risiko keamanan tadi. Non-traditional location of device. Some connect IoT device are able to interact with the physical world. Beberapa peralatan Internet of Things yang terkoneksi ya. Ini able to bisa berinteraksi dengan dunia nyata ya. Ya lah. Apalah contohnya? Iyalah ya kamu kalau ketemu kamera CCTV itu ya, dia berinteraksi dengan kamu lihat itu berarti. Lack of upgradability. Ya, apa nih? Sensor enable device may be located in remote and in inaccessibility location where human intervention or configuration is almost impossible. Sensor ini peralatan yang enable device. Memungkinkan jadi sebagian alat-alat yang terhubung dengan Internet of Things itu bisa dikendalikan jarak jauh gitu ya. In remote. Ini juga aspek ke security-nya juga makin riskan gitu ya. Dikendalikan jarak jauh itu artinya ya tinggal siapa yang punya akses gitu kan. Itu berpikirnya hacker. Safe Wi-Fi usage. Penggunaan Wi-Fi yang aman ya, step protect your company wells. Nah, ini jadi salah satu tahapannya ya kalau kamu mau mengamankan sistem digital kamu ya di perusahaan tempat kamu bekerja ataupun langkah pertama ini katanya safe Wi-Fi usage. Amankan penggunaan Wi-Fi ya. Kalau kita ngamati ya kita ini boleh juga kritik. Kampus kita itu nggak aman loh Wi-Fi-nya. Terbuka Wi-Fi kita ya. Kamu duduk di luar gedung itu asal dapat sinyalnya kamu bisa masuk ya ke Wi-Fi kampus itu. Itu kalau orang yang ngerti jaringan dikit itu sangat riskan ya. Nah, kalau kamu pintar dikit nanti pakai aplikasi bisa nge-trace itu. Di jaringan local area networknya kampus ini ada apa aja yang terpasang. Misalnya ada servernya enggak misalnya itu ya. Nah, bisa ada tempat mapnya tuh, nmap ya, untuk memetakan jaringan ya. Itu ada toolsnya itu. Kalau sudah terpetakan lebih detail lagi, ada servernya nih. Servernya ada berapa? Nah, berapa IP servernya? Nah, gitu namanya kalau hacker. IP-nya sekarang, ketemu IP servernya, nah sudah, mana cara masuk servernya nih? Nah, itulah makanya Wi-Fi ini harusnya aman ya. Ada banyak teknik sih. Saya dulu waktu tesis S2 temanya tentang model keamanan Wi-Fi itu ya. Dulu pernah kita menerapkan di kampus kita itu kalau nak login itu pakai mikrotik gitu ya. Pakai mikrotik bisa, nggak harus mikrotik sih, tapi mikrotik lebih teknologinya lebih murah ya. Namanya lupa saya teknologi. Yang pokoknya harus username password dulu gitu. Nah, kalau mau masuk ke WiFi gitu, bukan cuma masukkan password ya. Kalau masukkan password aja itu bisa di flooding gitu kalau ya mau kayak tulis itu. Tapi harus masukin password sama username, terus dibatasi orang tuh bisa mengakses berapa menit, berapa jam ya. Kalau banyak nganggurnya diputuskan otomatis ya kayak gitu deh. Apa nama teknologinya lupa saya itu. Nah, itu tuh salah satu teknik mengamankan jaringan nih. Jadi WiFi-nya harus aman dulu. Oke. Protecting device. Berikutnya mengamankan peralatan ya. Nah, keep the firewall on, manage your operating system and browser, protect
all your device use antivirus and anti-spyware. Nah, jadi baik secara hardware maupun secara software. Ya. Secara hardware kalau misalnya jaringan kamu tuh masih ada kabel misalnya, kabelnya jangan sembarangan. Kamu kelihatan kabel LAN itu kalau orang komputer kan berpikirnya simpel, oh tinggal bikin konektor UTP-nya ya, colokkan ke jalur UTP kamu itu. Nah, saya bisa nguping ini di jaringan ini. Ada siapa ini yang uh, terkoneksi ke jaringan ini, apa wae kawinnya, oh nih si kok nih lagi buka Facebook ini, nah bisa itu ya. Jadi kabel itu jangan terbuka ya, sembunyikan kalau bisa. Itu secara hardware ya. Secara software ya antivirus, ya anti spyware ini harus pasang, apalagi kalau pakai Windows ya. Itu harus rajin. Nah, kan ini ya. Nah, bagus sih pakai 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 Linux ini, saya sedang belajar juga nih. Karena saya barusan agak mending komputer saya ini. Ini sekarang nah kamu bisa pakai ini VirtualBox ya. Virtual Manager, VirtualBox. Kalau mau belajar hacking-hacking, jadi kamu pasangi aja di VirtualBox kamu itu operating system server namanya, pasangi ya. Kalau untuk belajar pasangi yang server yang lama-lama jadi ya. Windows Server yang 2003 misalnya. Yang Windows dulu yang mudah ditembus biasanya. Habis itu naikkan, coba pakai Ubuntu Server versi 12 misalnya. Nah, coba ditembus itu ya. Terus pasangi Kali Linux toolnya. Nah, Kali Linux tuh toolsnya untuk nembus ya. Kelihatan ya layar saya. Oh ini nih. Nah, tapi loadingnya butuh waktu ya. Saya bisa ngetes ini. Saya jalan di program yang berat, jalan nggak laptop saya ini. Saya ngetes nih. Sambil zoom, sambil jalan itu. Oke, jadi gitu ya. Jadi tahapan-tahapan mengamankan sistem digital ada ya. Packet tracer, secure wireless router. Oh, nah ya, kalau untuk belajarnya ke packet tracer, bagaimana keamanan dari wireless router ya. Smart sensor in our homes increase the potential for security issue. Nah, ini nih, apalagi di bidang smart home ya. Smart home tuh sisi keamanannya masih sangat sangat apa? Perlu perhatian detail itu ya. Nah, alasannya ini ya, smart sensor in our home increase the potential for security. Jadi semakin banyak sensor dipasang di rumah ya di smart home ini, maka keamanan, potensi keamanannya juga makin meningkat itu ya. Sensor could provide a way for hacker to get into our home network and gain access to any PCs and that are connected to it. Kalau orang tuh mau mata-matai orang, sekarang mudah lah, tinggal kamu deketi rumah orang itu, terus kamu hack wifi-nya, ya, nah, kamu pasangi peralatan yang connect ke wifi itu, terus nguping ya di kan kalau orang misalnya langganan MyRepublik ya, IndiHome ini ada wifi routernya ya kan, akses point-nya itu kan router ya kan. Nah, kamu bisa masuk situ, cari toolsnya untuk nguping apa yang dilakukan orang di internet rumah itu bisa itu mudah. Bahkan kalau kita baca-baca salah satu teknik yang dipakai aparat keamanan tuh KPK itu untuk apa? Kok bisa nyadap ya? KPK itu bisa nyadap omongan orang di HP-nya orang ya. Itu salah satu tekniknya adalah bikin apa? BTS ya, BTS palsu ya. Tahu BTS ya? Pemancar seluler itu. Bikin seluler palsu ya. Kalau HP kamu nyambung ke BTS yang palsu, kan kamu nggak tahu kalau kamu pakai HP jalan ya, tuh HP kamu tuh connect ke BTS mana kan nggak tahu kamu kan. BTS-nya sama persis dengan punyanya Telkom. Berarti dari BTS itu nanti bisa bisa mendapatkan data itu. Dan itu
Semua bisa dipelajari loh, termasuk bikin BTS tadi. Namanya Open BTS ya, BTS yang boleh dipakai orang luas itu Open BTS namanya teknologi. Itu ini sih sama ono beberapa tadi. Kamu nak belajar Open BTS, tanya ke orangnya coba tanya. Open BTS, nah itu nah. Begini, jago nih ono beberapa nih. Nah ini diajarin nih. Nah ini diajarin nih. Bagaimana cara bikin Open BTS? Mau diajari dari detail, dari infrastruktur yang dibutuhkan. Oh, bahkan teorinya nih ada dari sejarahnya, tes lapangan nih. Dia pernah bikin ini di Papua ya, di mana Niu ini nama tempat ya. Yang dipasangi oleh Open BTS buatannya si Ono nih ya, mungkin sama mahasiswanya itu. Tim risetnya ya. Nah, ya. Terus development kitnya, nah kalau mau bikin, nah harganya bahkan nah lengkap ini. Cara bikin Open BTS ini. Oh, ini toolsnya. Open BTS itu kamu belajar Open BTS berarti kamu belajar cara bikin seluler ya. Nah, bahkan sampai 5G loh. 5G sudah ada teknologi Open BTS. So, artinya kita bisa bikin dewek jaringan 5G. Nah, kalau HP kamu mungkin baru 4G. Nah, ya, karena 5G mungkin belum semua titik ya. Seluler nggak mampu, nah, investasinya mahal ya. Ternyata bikin dewek bisa nih. Enggak. Kalau BTS kan enak. BTS kan jangkauannya kilometer ya. Kalau WiFi kamu kan jangkauannya puluhan meter ya. Lebih dari 5 meter lah susah connect ya. Kalau Open BTS-nya puluhan kilometer bisa lah. Tinggal kau masang tinggi-tinggi itu ya. Pemancaran ini. Nah, di jari sini. Ini oh security ya. Nah, dalam ilmu komputer memang di atas langit ada langit itu ya. Jadi kalau kamu berhasil bikin sistem jangan kau bilang wah sistem aku ini kuat. Nah, mungkin ditembus orang. Ternyata hackernya juga belajar juga ya. Jadi dia makin canggih juga. Nah, itu ini ada berapa nih slide-nya? Oh, banyak juga ya. Nah, selebihnya bisa lah dipelajari sini. Kalau ada pertanyaan boleh. Nggak usah lah ada tugas ini. Nah, tapi kalau ada summary ini, nah sudah saya kasih clue ya. Kalau ada summary kayak gini, bacolah ya. Nah, saya triksnya diantaranya kalau bikin soal dari summary ini. Nah, coba silakan dicatat ya. Ini karena slide yang saya pakai ini slide standarnya Cisco nih. Jadi kita nih belajar ya, pakai standar internasional Cisco ini. Kalau ada summary kayak ini, translate lah ya. Beberapa soal mungkin saya ambil dari summary ini. Jadi misalnya apa yang mempengaruhi tadi aspek keamanan ya, karena kuantitas, volume, variasi data itu senantiasa berkembang. Nah, baca nih. Nah, white hat hacker test security to help protect data. Nah, kalau hacker yang putih ya, hacker bertopi putih ya, nah ini hacker yang suci ya. Ini ngetes keamanan untuk apa? Untuk membantu memproteksi data. Nah, jadi hacker itu banyak. Jadi kalau dengar kata hacker itu jangan berpikir negatif. Tapi kalau yang black hat hacker, nah ini hacker yang hitam ya, want access to collect data for many various reasons. Nah, jadi dia pengen mengakses, mengkoleksi data ya untuk berbagai alasan ya, diantaranya alasan keuntungan ya. Oke nih, summary-nya nih baca juga ya. Kalau mau sukses, kerjain soal ujian. Ya, minggu ini nggak usah ada tugas lah ya. Oke, tapi kalau ada pertanyaan boleh nih, masih ada beberapa. Ngechat boleh ngechat. Ini masih ada 10. Yang gabung saya buka chat nih. Boleh kalau ada yang mau bertanya silakan. Oh, Indonesia ini aneh. Kalau ditanya diem, Indonesia itu cirinya. Tanyalah diem. Padahal kalau Indonesia itu hati-hati deh. Kamu kalau ditanya diem itu ya,
bagi orang Indonesia dianggapnya setuju itu kamu diem. Diem itu artinya setuju. Ya, pertanyaannya, kau galak, aku kawin ke, nah diem kamu. Nah, dikira setuju sama mak bapak kau dikawin ke nih. Ini ada yang nanya nih, Pak, aplikasi yang cocok untuk pemula apa Pak yang bisa dipakai untuk buat proyek IoT? Ya, kalau IoT microcontrollernya Arduino aja ya, yang simple itu harganya murah ya kan? Nah, terus platform ya, kita belum pernah bicara platform. Kamu atau minggu depan coba. Banyak platform IT itu. Platform IoT itu banyak, ada banyak. Kalau aplikasinya jadi mungkin yang kamu maksud kalau secara perangkat lunak itu kalau kamu nggak pengen nak bikin server dewe, nah itu ya. Nah ini ada banyak nih. 9 platform IoT gratis. Nah ini bisa dicoba. Nah, baca nih apa itu platform. Jadi bisa pakai platform. Nah, yang banyak dikenal orang tuh pakai Blink ya gitu. Nah nanti minggu depan itu materi ini bisa. Nah Firebase itu database-nya ya, database-nya Firebase. Nah, sudah enggak berarti kalau kamu pakai Firebase ini kan database gratis dari Google. Ya, tapi Firebase itu bukan